sang penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Kristen. Itu orang Yahudi tidak percaya. Pengikut Yesus tidak percaya kepada Paulus. Makanya Paulus itu tahu diri, saya tidak mungkin dipercaya oleh ahli Taurat, tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya dia mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Karena kalau aku diutus ke Yahudi nggak mungkin dipercaya. Kenapa? Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, dia mengatakan bahwasanya aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah tuh, dia sudah percaya, dia sudah tahu dirinya bahwa tidak mungkin orang Yahudi yang bersunat bisa kularang untuk tidak bersunat. Tak mungkin. Maka satu-satunya jalan Paulus harus mengatakan aku diutus kepada yang tidak bersunat. Petrus diutus kepada yang bersunat, aku diutus kepada yang tidak bersunat. Karena tidak mungkin kemudian Paulus mengatakan aku diutus kepada orang yang bersunat. Nah, bagaimana dengan suratnya? Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi sudah bersunat? Mereka harus sambung kulub gitu. Maka Paulus mengatakan biarlah aku untuk non-Yahudi. Itu. Sedangkan Yesus untuk non-Israel, untuk Israel. Paulus untuk non-Yahudi. Kan itu bertentangan. Nah, inilah makanya ada sayembara. Adakah saudara Kristen yang mampu membuktikan? Kalau yang kayak tadi itu kan cuma keteteran aja nya. Yesus melakukan penampakan. Mana ceritanya? Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Justru itu membenarkan Al-Quran. Bahwa Yesus, Nabi Isa alaihissalam digantikan oleh orang lain. Nah ini dia teman-teman, silakan. Ya, jadi kalau menurut kesimpulan saya di Matius tadi, Bang, Yesus itu sama sekali tidak bisa lagi ditemukan, dijumpai dimanapun berada, baik itu di alam mimpi maupun di alam sadar. Jadi barang siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus, itu bukan dirinya yang sebenarnya. Yes. Justru itulah yang si penyesat. Yes. Itu menurut dari saya, kesimpulan saya, Bang Zuma. Itu menurut Bible. Sama kita, Yeah. itu menurut Bible. Kan Yesus sudah mengatakan, kemana aku pergi, kamu tidak akan menemukan aku lagi. Itu Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dia katakan di Yohanes 3 nomor 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Yang dilahirkan Maria daging kan? Benar nggak? Benar, Bang. Iya betul. Nah, ya. Yang dilahirkan Maria adalah daging. Yang datang kepada Paulus daging nggak? Bukan. 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 Bukan anu. Yesus nggak itu? Bukan Yesus. Bukan. Iya. Yohanes 3 nomor 6. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maria melahirkan daging. Berarti harusnya kalau dia yang datang kepada Paulus, maka yang datang itu lengkap dengan dagingnya. Makanya malaikat berkata di dalam Matius, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Nah, coba kita lihat di dalam Yohanes 13 nomor 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku. Ke tempat aku pergi, engkau tidak akan dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti aku. Kelak, engkau akan mengikuti aku. Nah ketika kemudian
Yesus berkata, ke tempat aku pergi kamu tidak akan pernah bisa pergi. Itu kemana perginya Yesus? Yang tidak bisa diikuti oleh muridnya. Kalau dia ke Golgota, pasti muridnya bisa pergi ke situ. Kalau dia pergi ke kubur Yusuf Arimatea, pasti murid-muridnya juga bisa pergi ke situ. Jadi kemana? Menurut Yesus ini saya akan pergi dan kau tidak akan pernah ke sana. Itu kemana? Satu-satunya ya ke langit. Itu maksud Yesus tuh. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan dia berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kan itu poinnya. Coba kita lihat ya teman-teman. Ketika kemudian yang datang di Matius 28, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Apakah ini juga dituliskan oleh Lukas? Apakah ini juga dituliskan oleh Yohanes? Apakah pernyataan ini juga dituliskan oleh oleh Lukas? Kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Ada enggak pernyataan-pernyataan ini selain daripada Matius? Enggak ada kan? Berarti dia adalah Kristus yang datang kepada penulis Matius. Ada enggak kemudian di Matius dikatakan akulah awal dan akhir? Enggak ada. Berarti yang datang di Pulau Patmos itu adalah juga Yesus Kristus yang terindikasi, bukan yang datang kepada Matius. Jadi ada banyak Yesus, sebagaimana Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka berarti banyak. Penyesat itu banyak. Kebetulan penulis-penulis Bible antara Lukas dengan Matius, dengan Yohanes, mereka tidak pernah kemudian membicarakan tentang apa yang mereka tuliskan. Sama-sama mengabarkan tentang sosok bernama Yesus. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Izin Guru Ndak, ini aku mau sapa Bang Reza. Bang Reza, Muslim Kristen Bang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya Bang. Waalaikumsalam. Muslim. Iya gimana Bang Reza? Cuma mau menyapa Bang Zuma aja. Gurunda. Iya Bang. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar menginfokan yang kemarin Bang Zuma yang Siap. dokter itu dokter loh Bang. Abang patahkan semua argumen-argumennya. Bahkan dia menyangkal sendiri Bible-nya sendiri. Ya sama yang barusan juga. Dia sangkal juga Bang barusan. Iya Bang. Sama yang tadi. Barusan dia menyangkalnya itu katanya Bang Zuma menafsirkan sendiri, padahal dia sendiri itu yang menafsirkan Bang. Betul. Kan dia sudah ketahuan tuh ya. Nah, setelah itu dia berargumen, dia untuk menutupi kesalahan dia itu berargumen bahwa abang ini menafsirkan secara Bang Zuma sendiri yang menafsirkan, padahal itu kan Bang Zuma dari Bible sendiri real gitu kan. Iya, saya membaca Bible. Justru beliaunya yang menafsirkan secara dia sendiri gitu Bang. Itu saja sih. Baik Bang Reza, aku izin turunin ya. Benar. Iya. Iya Bang Ferry, terima kasih Bang sudah. Terima kasih Bang. Salam juga buat Ustadz Tahta, Bang Erik,
Bang Handi, semuanya, bunda-bunda. Waalaikumsalam. Ya sudah, sekian. Terima kasih ya Bang. Salam dari Ya, Jawa Timur. sama-sama. Terima kasih Terima kasih, banyak. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. salam ajaran tauhid. Masya Allah. Taruh nenek nih. Malam, Rose Black. Iya, Pagi. ini Rose Black. Muslim Kristen Bang Rose Black. Rose Black. Rose Black. Wah, nggak jeda dia. Oh, report. Turunkan dulu. Ando. Halo. Ini Ando. Kristen ya? Saya Kristen. Ya, silakan Bang Ando. Terima kasih. Saya Bang Juma. Selamat malam. Malam, Bang. Saya ini di Al-Maidah 46 ada disebut di situ Taurat dan Injil. Saya mau tanya, sebenarnya itu Taurat itu diturunkan ke Nabi Isa, diberikan. Injil itu kira-kira tahun berapa dan di mana wujudnya sekarang? Mau dijelasin wujud Iya. Taurat dan Injil. Baik. Oke. Injil itu kitab ketetapan, Ya, hikmat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. ya. Nabi Isa alaihissalam apakah diterima oleh Bani Israel? Ditolak. Jadi kalau oknumnya saja ditolak, bagaimana mungkin ajarannya diterima? Satu. Yang kedua, ketika Anda bertanya, mana Injilnya? Tolong dicerna pakai logika pertanyaan saudara itu. Injil itu ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel. Kok Anda tanya ke saya? Harusnya Anda tanya kepada Bani Israel. Atau paling tidak pewarta-pewarta yang menuliskan tentang Nabi Isa alaihissalam beserta dengan ajarannya yaitu Injil. Anda tanya di dalam Bible. Kenapa? Karena di dalam Markus 1 nomor 14 Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8, Yohanes 1 nomor 53, Yohanes memberitakan bagaimana Yesus memanggil Filipus di Galilea untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 8, di situ jelas tertulis nomor 35 bagaimana Filipus setelah dipanggil oleh Yesus, Filipus memberitakan Injil Yesus. Andalah yang harus menyampaikan kepada kami dan menunjukkan kepada kami mana Injil Yesus itu. Oke, sebegini Bang Juma. Karena Silakan. Tunggu. Kalau Al-Maidah itu perkataan Allah, ya. Yes. Allah berkata, Allah Bang Juma berkata nih, dan kami menurunkan Injil. Berkata yang berkata Allahnya Juma. Bahkan Ya. kami menurunkan Injil kepadanya, termasuk Taurat. Makanya saya bertanya, Anda Juma sebagai pengiman Al-Quran. Itu yang saya tanyakan. Jangan balik bertanya kepada kami. Itu jelaskanlah ayat ini. Saya jelaskan. Allahnya Bang Juma yang bertanya, kami menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Jadi gini, saudara. Sekali lagi saya ulang ya. Ini yang kedua kalinya ya. Taurat itu untuk Bani Israel melalui Nabi Musa. Kalau Anda cari kepada saya sebagai Muslim, berarti kepala Anda gepeng. Kepala Anda cilak berarti. Kepala Anda bocor kiri kanan. Anda sendiri tahu Taurat itu untuk Bani Israel. Anda minta ke saya. Saya bukan Kristen yang suka ngambil terjemahan kitabnya orang. Oke, yang kedua, Injil diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Lagi-lagi Anda minta ke saya. Itu artinya Anda kempes otaknya. Kerdil.
Nggak seperti itu. Yang berkata menurunkan Injil Allahnya siapa, Bang Juma? Diturunkan kepada siapa, Cak Ayu? Allahmu mengatakan menurunkan Diturunkan Injil. kepada siapa? Iya, Diturunkan yang kepada siapa? menurunkan itu di kitabmu dan kamu mengimaninya. Diturunkan kepada siapa, Bang? Kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi diutus kepada siapa, Bang? Ya, Anda harus. Gimana orang ini ya? Udah, saya jangan demo terus lah. Kan Ya, makanya kami menurut. iya. Bukan lagi di mute, gue injak lehermu turun. Betul-betul. Inilah yang Al-Quran katakan, bahwa orang yang memperbodoh diri itu adalah orang yang zalim. Dan orang zalim itu adalah orang yang menolak ajaran agama Islam. Kenapa dia tolak? Ya karena kafir. Karena kekafirannya kemudian itulah sampai otaknya tidak berfungsi. Wa qaulihim, kata Allah, maka aku hukum dia karena ucapan dia. Kenapa otak Anda tidak berfungsi? Karena Anda sedang dihukum hari ini. Tuhan menghukum karena Anda mengatakan Nabi Isa itu disalib dan dibunuh, makanya Anda dihukum. Anda sendiri membaca dalam Al-Quran terjemahan Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, lalu Anda minta kepada umatnya Nabi Muhammad. Itu namanya apa namanya itu ya, Bang Andi? Ya, Long. Tomalasa. Itu namanya Tomalasa. Tomalasa. Jadi Al-Quran mengatakan, wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim ini? Yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal sudah diajak kepada Islam. Menolak Islam sama dengan menolak petunjuk. Orang yang menolak Islam, orang yang tidak diberi petunjuk. Dia membaca dalil, Taurat dan Injil. Di dalamnya ada rahmat, di dalamnya ada cahaya, petunjuk bagi Bani Israel. Tapi dia tanya, mana kitab itu, Bang Sema? Inilah yang Al-Quran katakan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang zalim. Karena Anda zalim. Anda zalim. Anda telah membaca Taurat untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel. Anda tanya ke Bang Suma, mana Injil dan Taurat itu, Bang Suma? Lah tolo. Itulah tolo. Tidak dapat petunjuk Anda. Kalau kami jelas petunjuknya. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Petunjuknya jelas. Yesus mengaku diutus kepada Bani Israel. Selesai. Anda ditanya, apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Apakah Maria melahirkan Tuhan? Manusia. Apakah Yesus anak Maria? Ya. Apakah dia manusia? Ya. Apakah Anda menyembah Yesus? Ya. Apakah sembahan Anda itu bukan manusia? Ya. Kenapa demikian? Karena kata Allah, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mau sekuat apapun mencari celah dalam Al-Quran, tidak akan pernah mendapat petunjuk. Karena Anda zalim. Itu judul, itu intinya itu di situ. Mutar-mutar, tua mana Maria dengan Yesus? Tua Maria. Apakah Tuhan itu lebih duluan daripada Maria? Ya, lebih duluan daripada Maria. Tua mana Yesus daripada Maria? Tua Maria. Apakah Yesus Tuhan? Ya, Tuhan. Apakah Tuhan lebih duluan daripada Maria? Ya, lebih duluan Tuhan daripada Maria, karena Tuhan tidak berawal. Apakah Maria melahirkan Yesus? Ya, Maria melahirkan Yesus. Tua mana Maria dengan Yesus? Ada dulu yang pernah menjawab, lebih tua Yesus. Malah saya tanya, siapa yang melahirkan?
Yesus melahirkan Maria atau Maria melahirkan Yesus? Ada yang mengatakan apa? Yesus melahirkan Maria. Cobalah. Kenapa demikian? Wallahu la yahdil qaumaz zalim. Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Tuh. Nah, ini yang terjadi, kawan. Taurat untuk Bani Israel diminta ke saya. Tanya kepada Bani Israel, mana itu Taurat? Apakah untuk kalian atau untuk Islam? Pasti orang Israel akan mengatakan untuk kami. Mana? Tanya dia mana Taurat itu. Jangan kau tanya ke saya. Oke teman-teman, silakan. Tapi pada prinsipnya kami umat Islam harus mempercayai bahwa Taurat itu Nabi Musa ke Bani Israel, sebatas itu aja. Injil ke Nabi Isa alaihissalam, Bani Israel itu aja. Jangan suruh buktikan. Al-Quran itu hanya menceritakan, mengkisahkan bahwasanya Taurat dan Injil itu pernah diberikan, diturunkan kepada Bani Israel. Hanya sebatas itu doang. Iya. Karena Jadi Al-Quran itu gini. bukan Taurat, Al-Quran itu bukan Injil. Betul kan, Bang? Betul sekali, Masya Allah. Jadi gini kawan, ada kejadian kemudian terkait bom Hiroshima. Kita ceritakan nih, ada yang ngamuk. Mana kejadiannya di mana? Kenapa bisa gini? Kenapa kau jiplak? Emang kau orang Jepang? Gak ada yang kayak gitu. Kita hanya menceritakan. Berbeda dengan saudara kita Kristen. Memang bukan hanya sekedar menceritakan, tapi mengambil kitabnya orang lain, meskipun hanya terjemahan. Nah, orang Kristen lah yang harus menunjukkan, bukan kami. Kami tidak ada Taurat. Kalian yang bukan Bani Israel, yang bukan untuk kalian Taurat itu diutus, tapi kok ada di dalam agama kalian, meskipun dalam bentuk terjemah, dan kalian mengatakan itu perjanjian lama. Apa hak kalian mengatakan itu? Apa hak kalian menggunakan itu? Dan siapa yang memberikan legitimasi Anda menggunakan kitabnya Yahudi? Nah, ini yang membuat Pak Bom sampai hari ini belum kentut. Udah hampir sebulan lebih belum pernah sampai sekarang, sejak saya berdebat. Artinya adalah beban pembuktiannya itu sama Oten karena dia yang mempergunakannya. Ya, bukan kita. Bukan kita. Mestinya dia yang nerangin dong. Jangan lu. Ya, ini benar kata Bang Yuma. Pertanyaanmu itu sebenarnya kau yang harus membuktikannya, bukan kami gitu. Iya. Ya, gitu. Apakah benar yang tertulis di Bibelmu itulah Injil Yesus? Nah, kan itu. Apakah benar yang perjanjian lama semua itu yang kau anggap kitabnya Nabi Musa? Itu kau yang buktikan karena kau yang pakai, bukan kami. Betul. Kau yang pakai itu mobil, ya, kau yang Kau boleh kuasai. minta ke kita. Minta ke kita, gimana ceritanya? Itu namanya membalelo. Bukan lagi itu namanya Bali Buta. Malah minta buku hitam dia, Bang. Minta buku hitam sama STNK, Bang, lengkap, Bang. Mau dijual. Padahal mobilnya ada sama mereka. Iya, ngerti nggak namanya Bali Buta? Ikan buntel. Ikan busuk. Salah pertanyaan kalian itu. Yang kalian tanyakan itu kepada orang Yahudi Bani Israel, jangan ke kami. Betul. Jam Allah berapa hanya sekarang, menginformasi. Jam jam berapa 2.41, Bang. Oh, siap. Saya bikin kopi campur masaku dulu ya. Iya, iya. Jadi kami sebagai umat Islam itu diwajibkan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Bukan dituntut untuk membuktikan mana kitab itu. Nggak ada tuh perintah dalam Al-Quran. Wahai Nabi Muhammad. Ya kan? Wahai umat Islam. Wahai orang-orang yang beriman. Buktikanlah Taurat dan Injil itu kalau itu ada. Bukan begitu perintahnya dalam Al-Quran. Tapi perintahnya adalah diperintahkan untuk beriman, bukan untuk membuktikan. Karena yang kami imani sebagai petunjuk, sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Di luar daripada itu, no. Sederhana Islam itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bangsa, gimana bangsa? Bang Zuma, boleh saya bicara sebentar, Bang Zuma? Karena bicara aja Bang, bicara aja. Ya, kemarin saya lihat si Bom itu sama Bang Zuma lagi debat itu, saya lihat. Saya pernah juga debat sama si Bom tuh, tapi mulutnya kurang ajar ya Bom tuh Pak
Bang Zuma, gimana tuh gitu? Yuk, Terus jangan kenapa debat masalah? lagi. Mulutnya kenapa bang? Bau apa gimana? Jangan debat lagi. Jangan debat lagi bang. Cetakannya Apa sudah kasar? kayak gitu. Malah saya lihatnya. Malah gara-gara itu saya mau ribut sama dia. Saya bilang aja, setantang aja sekalian. Apalagi kita orang Sumatera, mau apa dia? Aku bilang, kau tahu mau apa kau? Jangan lawan Bombo bang. Bang jangan lawan Bombo, badannya gede, nanti abang kalah. Gue gede bang. Nggak kalah aku, Jangan. bang. Aku nggak bisa kasar pakai halus aku, bang. Jangan bang. Jangan bang, jangan. Biarkan dia Jangan, hidup jangan. dengan apa ada. Jangan bang. Pak Bombong itu cuman cari nafkah di TikTok, Bang. Ya cuma mulutnya kasar. Ya. Kayak melecehkan orang ngomongnya. Caranya yang lain. Nanti kita tonton aja nanti di akhirat bang. Aku maunya waktu sama Bang Zuma tuh aku mau ikut kan, tapi nggak dikasih sama dia, di pending terus aku. Sabar bang, sabar. Jangan kena bang. Bang Andi aja pun nggak dikasih naik. Nggak mau dia. Terus sama si Anu sama lagi. Bang Zuma si apa yang sering cewek itu Mikana ya. Siapa tuh? Mikana itu. Itu nggak berani kalau saya masuk, dia nggak mau ngasih saya room tuh. Iya, Bang. Sama. Saya juga tidak mau dinaikkan sama dia. Iya. Kira-kira kalau anda ketemu Mikana, anda mau bahas topik apa bang? Hah? Dia pernah salah satu mengatakan apa? Tentang ketuhanan itu. Saya mau tanya sama dia. Dia pernah gini, Tuhan apa katanya? Tuhanku nyata apa segala macam. Saya mau tanya. Coba buat kau di pertanyaan. Tuhan tuh Coba di buat mana Tuhan pertanyaan. nyata? Bang stop dulu bang. Coba buat pertanyaan buat Mikana sama Bom. Coba buat bang. Siapa tahu dia dengar di luar sana. Yang aku tanya sama Mikana itu kan dia sering ngatain Tuhan itu nyata. Kalau Islam itu nggak nyata. Aku mau tanya, kalau nyata Tuhannya kapan dia lihat Tuhannya di mana? Tempatnya tanggal berapa, tahun berapa, jam berapa? Oke cukup. Sudah terekam ya bang. Pertanyaan kedua apa lagi bang? Pertanyaan kedua untuk Bom itu, kalau bicara jangan sok pinter. Itu bukan pertanyaan bang, itu kritik. Itu kritik pertanyaan aja. Ya, pertanyaan saya Bang. sama Bom itu satu. Dia pernah ngatain bahwa Islam itu Al-Quran itu salah satu. Itu bukan pertanyaan bang, itu ngeritik. Itu ngeritik. Itu reaksi. Apa Bom itu ngatain gitu. pertanyaannya apa? Bang, pertanyaannya apa kak Bom? Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya sama si Bom itu, dia bisa nggak membuktikan bahwa Tuhan itu juga nyata? Jadi pertanyaannya sama ya, sama Mikana ya. Udah Ya. direkam pertanyaannya bang. Mudah-mudahan dia dengarkan ya. Sudah ya. Oke bang. Mudah-mudahan abang tidak sakit hati lagi ya. Sahur bang, sahur. Mau sahur nih. Lokasi di mana bang? Ya udah bang, gantian bang. Atau ada saudara Kristen mau naik ya bang. Biar ada diskusi kita bang. Saya berasal dari Burundi bang. Jauh kali bang. Ya maklum lah bang. Nggak Ethiopia sekalian bang. Saya rencana memang mau ke sana bang, tapi belum ada ongkos. Dia nggak sadar dikerjain sama Bang Handi ini, pinter banget emang. Iya kan bertanyanya begitu, pertanyaannya sama. Ya udah mudah-mudahan Mikana sama Bom dengerin. Ya gitu aja sih. Bener. Biar dia melampiaskan pertanyaannya di sini. Soalnya dia mau naik nggak bisa naik gitu loh. Gitu. Mantap ya Bunda Emila ya. Mantap banget, emang luar biasa. Kalau abis itu udah pokoknya yang lain kalah aja. Nah, ini lagi nih, salam Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sebelumnya mohon maaf kalau mengganggu. Tujuan saya naiknya hanya untuk menyapa Gurunda Zuma sekaligus semua. Silakan. Terima kasih. Semoga maju jaya. Amin bang, amin. Ya makasih banyak ya bang. Dukungannya. Cuman itu bentuk sapaannya seperti apa Bang? Coba dilengkapi sapaannya dulu. Oke. Halo Bang Andi, Assalamualaikum. Sehat Bang? Katanya ke Banjung kok ke saya. Gimana sih? Abang nanya bentuknya. Abang nanya bentuknya. Oh bentuknya. Oh contoh ini ya. Silakan coba. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang sehat Bang? Alhamdulillah tidak sakit.
Alhamdulillah. Oke bang, rasanya boleh sudah saya turun nih bang. Ya, makasih banyak ya bang. Iya, Bang. Jangan lupa sahur bang, sahur yang Iya, banyak iya, bang. sahur. Samsir, Pak Samsir. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu banget saya tuh dengan Ada yang mau suara- disampaikan Pak Samsir? Iya, mudah-mudahan selamat berjuang Bang Andi dengan Garuda Zuma. Aku udah lama juga nggak nyapa Bang Andi ini. Jadi rindu dengan suara Bang Andi dengan Garuda Zuma. Selamat berjuang, salam satu Tuhan. Saya posisi sekarang Surabaya nih Bang, di Gresik, lagi meliput bola kemarin. Masya Allah. Masya Allah. Lagi meliput Gimana? bola, saya kan stay di Gresik. Jakarta, TPRI Pusat Jakarta. Jadi udah lama juga nggak dengar suara Garuda Zuma dengan Bang Andi. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bang. Mobil Pajero udah laku belum? Udah dijual kemarin. Waduh, abang ini. bayar utang, dagang susah tuh abang. 10% ya bang, 10%. Iya, insya Allah ya. Insya Allah. Abang kemarin katanya jual mobil, kalau lewat saya dapat komisi. Abang gimana sih? Aduh. Ya, selamat berjuang ya Bang Andi ya. Salam juga ke Ustadz Sugi, Bunda Rama, Uni Rifa. Selamat berjuang, salam satu Tuhan. Mudah-mudahan semuanya. Katanya abang sekarang punya mobil 2 pintu mau dijual bang. Jadi nggak? 3,5 Bang Andi, 3,5 pintu. Itu mah bukan mobil bang, itu mah bajai. Abang ini. Bang Andi kamu bilang 1,5, aku malah 3 lebih kamu. Ya Allah, kejam banget sih yang nurunin. Nggak sinyal bunda, sinyal itu. Oh, sinyal. Itu namanya signal alami. Ada limitnya bunda. Jadi kalau sampai Gitu waktu ya. itu turun sendiri gitu loh. Itu bunda. Oh, iya. Itu terseleksi dengan aturan host. Karena si Peri ini hostnya dia sudah kasih di situ kalau lewat 2 menit turun sendiri dia bunda gitu. Otomatis ya. Otomatis. Nah, ini coba ini nih. Abadian. Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau disampaikan bang? Gak ada suara. Ada, ini ngomong. Nggak ada. Nggak jadi bang. Ada. Lupa dia. Oh itu Tidak bang. Bang Andi. Tidak ada. Ada, saya dengar kok ada. Dia nanya Bang begini. Andi. Dia nanya begini. Bahasa roh itu namanya bahasa roh. Bang Handi mah psikologis lagi nih. Bertanya begini, bagaimana cara supaya bisa menjadi apologet Islam gitu pertanyaannya. Oh iya siap. Silakan Zulkifli yang jawab, silakan. Aduh, Syamina wa atona aja lah Bang Andi. Saya izin iklan dong, izin Iya. Bang Ferry. Iya Bunda Gitu ya. deh. Ikhwan Villa yang terhormat, yang saya sayangi, 2400, ini akun baru, tolong di follow ya. Nanti bisa ikutan kuis, Oh ya baik. bisa ikutan hadiah, Siap. please. Apa please tuh? Siap. Siap, tolong, tuh, tolong itu. Iya. Terus akun-akun narasumber di atas juga, YouTube-nya Bang Handi. Bang Handi punya YouTube kan, Bang? YouTube. Punya. Masuk YouTube saya. Punya. Tuh Mila USA di profile aja, klik gitu, udah dapet. Nanti saya ikutan nih mensiarkan lintas YouTube saya ada, agama. Bang. YouTube saya ada. Iya ada, saya KM. Ya nanti saya ikutin semua tuh. Terima kasih Ikhwan Villa. Mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Amin Allah.